Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang langkah-langkah menulis karya ilmiah. Baiklah, saya sendiri Lucy Gusandra sebagai moderator dan sekali penyaji pertama. Selanjutnya yaitu rekan saya Elisa Sukma sebagai penyaji kedua. Dan selanjutnya itu ada Syafira Devni sebagai penyaji ketiga. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Next. Langkah-langkah ini merupakan poin-poin dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama itu ada komponen-komponen karya ilmiah, kedua itu tahapan penulisan karya ilmiah, dan juga tata tulis karya ilmiah sesuai aturan Selingkuh. Next. Yang pertama itu ada komponen-komponen karya ilmiah. Mengacu kepada Harris, pada tahun 1977, yaitu komponen-komponen yang membangun karya ilmiah yang meliputi isi tulisan, organisasi atau bentuk tulisan, struktur tulisan, gaya tulisan, mekanisme tulisan, dan juga perwajahan. Next. Komponen organisasi atau bentuk tulisan karya ilmiah, khusus skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyusun dan penyajian berdasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Ada 3 bagiannya. Yang pertama itu ada bagian awal, yang kedua itu bagian tengah, dan juga bagian akhir. Nah, ini merupakan komponen bagian awal atau depan. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada pernyataan, yang ketiga itu ada persembahan, yang keempat itu pengesahan pembimbing, yang kelima pengesahan penguji, yang keenam itu ada abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih. Ini kalau ada ya. Kalau selanjutnya itu daftar isi, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lambang, dan juga daftar lampiran. Selanjutnya itu ada komponen bagian tengah atau utama. Bab 1 ya. Bab satunya itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini yang berisikan yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah atau definisi operasional. Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu kerangka teoritis. Deskripsi teori atau landasan teori atau kajian teori ini, yang pertama ada deskripsi teori, yang kedua itu ada penelitian terdahulu yang relevan, yang ketiga itu ada kerangka berpikir atau kerangka konseptual, yang keempat itu ada asumsi penelitian jika ada, yang kelima itu ada hipotesis kalau ada. Bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Yang berisikan yaitu yang pertama ada jenis penelitian, metode penelitian, populasi atau sampel, atau responden dan penelitian. Yang selanjutnya itu ada variabel dan data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji prasyarat analisis atau pengabsahan data, teknis analisis data, dan juga prosedur penelitian kalau ada. Selanjutnya itu ada komponen bagian tengah atau utama. Yang lanjutan tadi itu ada bab 4, hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang berisikan yaitu yang pertama deskripsi data atau temuan penelitian, uji prasyarat analisis atau pengabsahan data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Yang selanjutnya itu ada bab 5 atau penutupnya, ada simpulan, saran, implikasi, dan juga keterbatasan jika ada. Selanjutnya itu ada komponen bagian akhir atau belakang. Itu yang pertama ada daftar perpustakaan dan juga lampiran.
Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya yang akan dijelaskan oleh Elisa Sukma. Kepada Elisa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu tentang tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Dia memiliki 3 tahap. Yang pertama itu persiapan, penulisan, penyuntingan. Persiapan seperti menemukan masalah yang mengajukan masalah yang akan dibahas penelitian didukung oleh latar belakang, identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah. Yang kedua itu penulisan. Tahap penulisan merupakan pewujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Yang ketiga, penyuntingan. Tahap penyuntingan dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Tata tulis karya ilmiah sesuai aturan selingkung itu ada beberapa. Yang pertama itu perwajahan atau sampul. Yang kedua, sistematika penjenjangan tulisan. Yang ketiga, penggunaan kertas. Yang keempat, pengetikan. Yang kelima, jarak spasi. Yang keenam, penomoran. Yang ketujuh, penulisan huruf dan kata. Yang kedelapan, penulisan angka. Yang kesembilan, penulisan bahan ilustrasi. Dan yang terakhir adalah penulisan tabel. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu perwajahan atau sampul. Baik judul dalam maupun luar tidak memiliki nomor halaman. Halaman sampul karya ilmiah untuk keperluan akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi terdiri dari yang pertama itu sampul yang terdapat di komponen pewajahan, kulit, dan judul bagian luar. Yang kedua, halaman sampul terdapat pada bagian dalam, yaitu judul bagian dalam. 7 aspek komponen yang harus ada pada halaman sampul luar, kulit atau cover, yaitu yang pertama seperti judul tulisan, jenis tulisan, lambang lembaga, identitas penulis, lambang lembaga, nama lembaga, kota tempat tulisan diterbitkan, tahun di saat tulisan tersebut dipublikasikan. Aturan penulisan kulit luar dan dalam skripsi berdasarkan panduan skripsi kependidikan FMIPA. Kulit luarnya judul skripsi maksimal 20 jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 14 dicetak tebal, huruf kapital dan spasinya 1. Lambang UNP dengan ukuran 3,5 cm. Nama penulis dan NIL itu ukurannya adalah 14. Nama prodi, jurusan, fakultas dan universitas ukurannya 14 ditebalkan, huruf kapital dan spasinya 1. Tahun terbit ukurannya 12 dan ditebalkan. Dalam kulit dalam membuat hal-hal maksimal 20 kata seperti yang tadi. Contohnya juga sebagai syarat peroleh sarjana pendidikan. Meter oleh, nah itu ada di berikutnya nama prodi, jurusan, fakultas, dan universitas, dan tahun terbit. Lanjut. Nah, kita lanjut yang bagian dalam, itu seperti judul, terus ada di tulisan di situ skripsi, dan juga ada diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Bedanya dengan cover yang di luar, tidak ada ya tulisan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Berikut. Yang kedua adalah sistematika penjenjangan tulisan. Apabila kita melihat sistematika penjenjangan penulis karya ilmiah secara utuh, seperti dikemukakan oleh Indriani 2006,
Dalgani 2019, maka komponen yang membangun sebuah karya ilmiah dapat dibedakan menjadi yang pertama judul tulisan, abstrak, pengantar, permohonan penelitian, dan ucapan terima kasih, dan terakhir itu daftar pustaka. Selanjutnya, yang ketiga itu penggunaan kertas. Kertas yang digunakan biasanya kertas kuarto, yaitu A4, 21 kali 29,7 cm. Jarak antar tulisan dengan tepian kertas diatur sebagai berikut. Pias atas 4, pias bawah itu 3, pias kiri 4, pias kanan 3. Lanjut. Yang keempat itu pengetikan. Skripsi diketik dengan komputer. Fontnya Times New Roman, hurufnya atau font serif-nya itu 12 pt. Untuk keterangan tertentu, hurufnya dicetak miring atau italik. Untuk asing, nama Latin spesies dan rumus-rumus. Halaman ketik, batas yang diketik pada kertas yang memuat naskah adalah 4 cm dari tepi kiri kertas dan 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Nama bab diketik dengan huruf kapital di tengah halaman atau center. Nama bab dan subbab diketik dengan huruf awal setiap total. Subbab dimulai 3 atau 2 kali 1,5 dari kalimat terakhir dan tidak digarisbawahi dan tidak pakai titik. Berikutnya, huruf pertama, alinea pertama dari setiap bab ataupun subbab dimulai pada ketukan ke-6 dari tepi kiri. Begitu pula alinea selanjutnya pada ketukan 1 tab standar batas pendidikan. Alinea alinea baru jangan dimulai pada baris terakhir halaman. Yang berikutnya, kata-kata yang tidak ada pada pandanannya dalam bahasa Indonesia dalam muncul untuk pertama kali dalam naskah ditulis di antara 2 tanda kutip. Singkatan yang muncul pertama kali harus ditulis selanjutnya ditulis singkatan saja, misalnya spektrometer, serapan atom, atau SSA. Tanda baca seperti koma, titik, titik 2, titik koma diletakkan segera setelah huruf terakhir sebelum tanda baca tersebut. Kata baru setelah koma dan titik koma ketukan kedua. Kalimat baru juga dimulai pada ketukan kedua. Berikutnya. Yang berikutnya itu adalah jarak spasi. Baris kalimat diketik berjarak 2 spasi, kecuali daftar pustaka, judul tabel, grafik, atau gambar masing-masing berjarak 1 spasi. Kalimat pertama dari judul bab dan subbab diketik berjarak 2 spasi. Yang berikutnya, nomor halaman diletakkan di kanan atas, kecuali nomor halaman pada bab baru harus diletakkan di bagian tengah bawah. Untuk nomor halaman di bagian awal skripsi digunakan angka Romawi kecil seperti bisa kita lihat, I-nya ada 2, I-nya ada 3, dan seterusnya. Yang ditempatkan pada bagian tengah bawah halaman. Yang ketiga, bagian isi dan bagian akhir digunakan angka Arab seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Elisa Sukma yang telah menyajikan penyajian pertama. Yang kedua, selanjutnya itu materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syafira Devni. Kepada Syafira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan belajar tentang penulisan huruf dan kata. Nah, pada sistematika penulisan karya tulis ilmiah itu, kita tidak akan terlepas dari huruf dan kata. Pada penulisan huruf dan kata, harus berpanduan pada EBI atau Ejaan Berbahasa Indonesia terkait dengan aturan penulisan sebagai berikut. Nah, yang kita perlu pelajari itu ada 12 secara garis besar. Yaitu yang pertama ada huruf kapital, ada huruf miring atau italik, huruf tebal, kata dasar, kata berimbuhan, penulisan bentuk ulang, gabungan kata depan, penulisan partikel, singkatan atau akronim, kata ganti, kata sandang si dan sang. Nah, ini semua akan kita pelajari saat akan melakukan penulisan karya tulis ilmiah kita nanti atau tugas akhir. Selanjutnya itu penulisan angka. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, jika angkanya itu hanya terdiri dari satu atau dua kata, misalnya angka 1 itu kan satu tulisannya, satu kata itu dituliskan dengan huruf. Berbeda jika misalnya dia tiga kata atau lebih, misalnya ratusan. Nah, terus juga kecuali pada perincian, misalnya perincian yang terlihat itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi pada awal kalimat kita tidak boleh menuliskan angka langsung, misalnya 405 siswa gitu, tidak dengan angka, tetapi dibuat dengan huruf. Angka yang selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Selanjutnya, penulisan bahan ilustrasi. Ilustrasi ini adalah penggambaran akan sesuatu. Kita ketahui dalam tugas akhir atau karya tulis ilmiah, kita akan menemukan ilustrasi-ilustrasi berupa tabel atau gambar. Gambar ini dapat berupa grafik, foto, diagram, bagan, peta, denah, dan gambar lainnya. Nah, yang selanjutnya, gambar yang dimaksud di sini meliputi yang telah saya katakan tadi, grafik. Misalnya grafik dari pertumbuhan penduduk atau grafik dari nilai siswa dari setelah atau sebelum diberlakukan suatu model pembelajaran misalnya. Dan ada pembahasan yang lebih rinci akan diberikan pada grafik tersebut yang dibangun dari angka-angka hasil pengamatan. Jadi setelah kita melakukan teknik analisis data dan didapatkan angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam grafik atau diagram. Itu yang disebut dengan bahan ilustrasi penulisannya. Berupa grafik, gambar, tabel, foto, diagram, dan sebagainya. Penulisan tabel. Nah, tabel ini sangat penting ya dalam penulisan karya ilmiah kita. Unsur penting tabel itu terdiri dari nomor, judul atau nama, catatan kaki tabel, nama nomor ditulis dengan angka Arab yang menunjukkan bagian atau bab tempat tabel dimuat dan nomor urutannya. Angka Arab yang dimaksud ini adalah angka 1, 2, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, judul pada tabel itu ditempatkan di atas tabel. Kata tabel ditulis di tepi kiri, diikuti nomor dan judul tabel. Baris kedua dan seterusnya judul tabel ditulis dari tepi kiri. Hanya huruf pertama yang kapital dan diakhiri titik. Singkat tetapi memberi informasi lengkap isi tabel. Catatan kaki tabel berisi yang pertama yaitu keterangan
Pustaka sumber. Hanya garis horizontal, garis vertikal tidak diperlukan. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa contoh penulisan tabel itu hanya horizontal saja, tidak menggunakan vertikal atau pembatas kolom-kolom itu. Demikian pembahasan kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syafira Devni untuk menyajikan materi terakhir. Baiklah rekan-rekan sekalian dan juga Ibu, dan inilah hasil dari diskusi presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.